Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mesran. Pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai metode MOSRA. Di mana metode MOSRA ini kepanjangannya Multi Objective Optimization on the Basis of Simple Ratio Analysis. Jadi secara garis besar metode MOSRA ini hampir mirip dengan metode MORA. Untuk tahapan perhitungannya juga sama, ada 3 tahapan. Yang pertama, membentuk matrik keputusan. Ya, di mana di sini matrik keputusan XIJ, ya, dikenal XIJ, di mana I itu adalah baris alternatifnya, kemudian J itu merupakan kolom atau atribut atau kriteria. Nah, sedangkan di sini dikatakan M ini artinya jumlah daripada baris, sedangkan N ini adalah jumlah daripada kolomnya atau kriterianya. Jadi tahapan pertama tetap kita membentuk matrik keputusan. Karena dari sini berawal semua tahapan atau proses daripada sistem pendukung keputusan. Jadi kita harus membentuk dulu matrik. Ya, kalau dilihat di sini matrik 2 dimensi ya, X dan Y, atau di sini I dengan J, baris dan kolom. Selanjutnya tahapan kedua menentukan matrik normalisasi ya, menentukan matrik normalisasi, di mana di sini X bintang IJ ya, X bintang IJ. X bintang IJ ini merupakan matrik yang sudah ternormalisasi nantinya, di mana pada posisi alternatif ke I pada kriteria ke J gitu ya, IJ gitu. Ya, I-nya baris, J-nya itu kolom atau atribut. Di sini rumusnya masih sama dengan yang ada di MORA, ya, di mana X bintang IJ diperoleh dari XIJ dibagi dengan akar pangkat, ya, akar pangkat, di mana I dimulai dari 1, ya, sigma I sama dengan 1 sejumlah M, artinya dari atas ke bawah, karena dia itu mencari barisnya. Jadi dia nanti akan per kolom dia. Per kolom berarti dia baris ini akan diproses. Setiap baris yang ada di kolom pertama atau kolom kedua atau kolom ketiga itu yang diproses sesuai dengan kolomnya. XIJ pangkat kedua. Berarti di sini ya, tahapan awal di sini dia akan melakukan yang pertama sekali adalah perpangkatan ya, XIJ pangkat 2. Setelah dipangkatkan kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru dilakukan akar pangkat. Nah, setelah diproses yang di bawah, barulah XIJ dibagi dengan hasil akar pangkatnya itu tadi. Ya, nah, ini tadi ya, maksud dari rumus ini. Oke, selanjutnya tahapan ketiga menentukan nilai preferensi atau optimasi akhir. Nah, di sini ada 2 rumus yang bisa kita gunakan salah satunya ya, bukan dua-duanya digunakan, salah satunya. Nah, kalau kita lihat rumus yang di penomoran nomor 3 ini, di sini tanpa adanya bobot, ya, tanpa adanya weight, ya, weight. Di mana artinya semua bobot kepentingan relatif sama untuk tiap-tiap kriteria, berarti kita tidak perlu menggunakan bobot di sini. Ya. Nah, apa maksud dari yang ini? Di sini letak perbedaannya antara MOSRA dan MORA. Ya. Kalau MOSRA, ya, di sini ada alternatif benefit, ya, yang paling atas ini alternatif benefit, yang paling bawah ini alternatif cost atau minimal atau biaya. Dari mana tandanya? Di sini dilihat J sama dengan 1 sejumlah G, ya. Berarti ada di tiap kolom dari J ke 1 sampai yang ke G itu dijumlahkan XIJ bintangnya atau X bintang IJ. Kemudian dibagi dengan sigma, penjumlahan daripada J dimulai dari G ditambah 1, berarti ada penambahan dari urutan kolom sejumlah N, jumlah kolom. Ya.
di mana X bintang IJ. Nah, ini tadi. Jadi ini maksudnya adalah ya, kalau secara sederhana saja semua nilai matrik yang ternormalisasi untuk kriteria benefit dibagi dengan semua penjumlahan untuk matrik ternormalisasi kriteria cost. Nah, artinya maksimal dibagi dengan minimal. Artinya benefit dibagi dengan cost. Itu maksudnya. Nah, rumus untuk yang ketiga ini apabila nilai weight-nya sama untuk tiap-tiap kriteria. Namun, apabila nilai weight-nya berbeda, bobot kepentingannya berbeda pada tiap-tiap kriteria, maka rumus optimasi untuk mendapatkan nilai preferensi, ya, W ke J-nya disertakan untuk dikalikan dengan X bintang IJ. Nah, ini tadi. Ya. Jadi kita menyertakan weight-nya di sini. Karena setiap bobot kepentingan pada tiap kriteria berbeda-beda. Nah, ini maksudnya ya. Jadi sebenarnya kemiripannya dengan di Mora yang pertama adalah ini menentukan matrik ternormalisasi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Mora alternatif benefit dikurangi dengan alternatif cost untuk di matrik ternormalisasi. Namun kalau di Mosra alternatif benefitnya ya kan dibagi dengan alternatif yang cost-nya. Artinya semua nilai yang benefit di matrik ternormalisasi dijumlahkan, kemudian dibagi dengan semua nilai atribut yang cost untuk di matrik ternormalisasi. Nah, ini tadi. Ya. Nah, oke, ini merupakan tahapan dari metode Mosra. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat di bawah. Ya. Oke, di sini dikatakan di Mosra alternatif yang terbaik merupakan memiliki nilai yang tertinggi. Ya, sama ya dengan di Mora sama. Oke, ini merupakan contoh perhitungan. Saya mengambil contoh sama dengan metode sama dengan metode Mora. Ya, nah ini contoh kita uji untuk tahapan metode Mosra. Sama ada 7 mahasiswa. Ada 7 mahasiswa atau 7 alternatif A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Dan ada 5 kriteria. Kriteria pertama kita jadikan dia cost karena pendapatan orang tua. Ya. Dengan bobot 30%. Nah, ini tadi. Ya, dengan bobot 30%. Kriteria kedua, tanggungan orang tua, jumlah tanggungan. Kriteria ketiga, indeks prestasi semester. Kriteria keempat, indeks prestasi kumulatif. Kriteria kelima, semester. Ya, ini tadi. Jadi ada 5 kriteria. Dengan jenis kriteria pertama cost, selanjutnya benefit. Nah, bobot ya, dari mana diperoleh bobot ini? Untuk kasus ini kita tentukan 30%, 25%, 15%, 15%. Namun bobot ini sebenarnya bisa diproses dengan metode tersendiri. Seperti contohnya metode rank order centroid, metode suara, metode AHP, metode ANP, metode entropi, banyak. Ya, banyak metode yang bisa digunakan ya untuk menghasilkan nilai bobot. Ya, metode preference selection index juga bisa menghasilkan nilai bobot juga. Oke. Nah, di sini kita tentukan aja ya, nggak perlu pakai metode itu. Kita ini hanya saya di sini pada bagian ini hanya menjelaskan bagaimana perhitungan menggunakan Mosra ya. Jadi ini kita tetapkan saja ini. Intinya bobot ini nilainya 1 atau 100%. Nah, itu tadi ketentuannya agar itu lebih baik. Baik, selanjutnya kriteria yang kita tetapkan pertama di sini sudah ada. Alternatif pertama sampai alternatif ke-7.
dengan nilainya semuanya numerik, tidak ada nilai linguistik, sehingga kita tidak perlu melakukan pembobotan terhadap nilai alternatif pada tiap-tiap kriteria. Ya, tidak perlu kita bobotkan karena dia sebenarnya sudah angka gitu. Jadi intinya kalau dia sudah angka, dia udah bisa diproses. Sebenarnya lebih spesifik dengan yang nilai aslinya ini dibanding kita bobotkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Paham ya, teman-teman? Oke, selanjutnya kriterianya udah kita tetapkan. Ini dikatakan dengan rating kecocokan ya. Data rating kecocokan ya. Oke, tahapan pertama kita tentukan dulu matriknya. Ya, kita buat matriknya pakai tabel aja supaya lebih mudah. Di sini dikatakan matrik keputusan XIJ. Ya, ini dia bentuknya. Ada 7 alternatif dengan 5 kriteria. Baik, selanjutnya kita menentukan atau menghitung matrik ternormalisasi menggunakan persamaan kedua. Persamaan kedua yang di atas tadi, yang ini, teman-teman. Ya, yang ini. Nah, ini saya kopikan aja dahulu supaya kita bisa melihat prosesnya. Nah, ini saya naikkan dulu ke atas. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, XIJ ya. Perhatikan, di sini yang mau dicari adalah X bintang 11. Otomatis XIJ-nya X11. X11 itu maksudnya X atau matrik keputusan yang berada di baris pertama, kolom pertama. Ini dia. Baris pertama, kolom pertama. Ini ada 5 kolom, ada 7 alternatif, 7 baris. Yang baris pertama, kolom pertama, ini 3.500.000. Nah, kita tulis di sini. Ini 3.500.000. Oke. Selanjutnya, di sini dikatakan sigma sigma I sama dengan 1 sejumlah M. I itu baris, berarti kita fokusnya ke tiap-tiap baris. M itu jumlah baris. Nah, XIJ pangkat 2, berarti di yang baris pertama, pangkat 2, ini dia. Baris kedua, pangkat 2, ini dia. Baris ketiga, pangkat 2, ini dia. Baris keempat, pangkat 2, ini dia. Baris kelima, pangkat 2, ini dia. Baris ke-6, pangkat 2, ini dia. Baris ke-7, pangkat 2, ini dia. Nah, itu maksud dari penulisan ini, teman-teman. Baru kemudian ini dijumlahkan, ini dipangkatkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Inilah gunanya sigma, penjumlahannya. Setelah disigmakan, dijumlahkan, barulah dilakukan akar pangkat. Ini dia akar pangkatnya. Ini ya teman-teman ya, akar pangkatnya. Setelah itu baru dibagikan XIJ dibagi dengan akar pangkatnya. Inilah dia hasilnya. Ya. Sama dengan ini. Otomatis dari X11 sampai X7,1 sama semuanya ininya. Yang sudah disigmakan itu. Yang paling bawah ini sama semuanya karena dijumlahkan. Berarti ini kan sama semuanya. Ya, ini sama semuanya. Nah, baru kita bagi nilai yang XIJ-nya ini. Ini yang kedua. Ini yang X31 baris ketiga. Ini yang X41 baris ke-4 kolom ke-1. Kita masih tetap fokusnya di kolom ke-1 ya teman-teman. Jangan sampai bingung. Ya. Karena kenapa dikatakan di sini kolom ke-1? Karena di fokusnya ini dia. Sejumlah M. Berarti dari I1, kedua, ketiga, 4, kelima, 6, 7 sampai ke M. Nah, ini tadi maksudnya teman-teman. Tetap J-nya 1 nilainya. Nah, itu tadi ya. Oke. Ini kriteria yang pertama. Nah, kriteria yang kedua sebenarnya sama aja teman-teman. Ini saya hapus. Ya. Nah, di sini. Di kolom kedua dipangkatkan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan, baru kemudian di akar pangkat. Jadi di sini Anda perhatikan,
4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2. Itu tadi maksudnya teman-teman. Nih, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Ini dia. Ya, 5 pangkat 2. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ya, kita sigmakan, kemudian kita pangkatkan. Akar pangkat. Sehingga hasilnya ini. Setelah itu baru kita lakukan prosesnya XIJ. Ya. Baris 1 kolom kedua. Nah, ini tadi. Ya. Baris 1 kolom kedua. 4. Dibagi dengan hasil dari akar pangkatnya ini. 13,266. Dapatlah hasilnya ini. Begitu teman-teman ya cara perhitungannya. Nah, untuk di tiap kriteria ini perhitungannya sama ya teman-teman. Jadi tidak ada perubahannya. Jadi di sini perhitungan antara C3 hingga C5 itu sama ya. Ini sama. Nah, ini saya contohkan ya teman-teman untuk kriteria ketiga. Kriteria ketiga merupakan indeks prestasi semester. Ya, indeks prestasi semester. Baik, ini kemudian ini kita ganti dengan baris kolom ketiga, baris 1 kolom ketiga kita lihat dulu. Oke, lebih mudah kita kopikan aja dulu ke bawah biar nggak repot. Naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Baik, di sini 3,25 pangkat 2. 3,05, ini fokusnya di kolom ketiga ya teman-teman. Kemudian 3,40, kemudian 3,50, kemudian 3,35, 3,35, kemudian 3,60, kemudian 3,45. Oke, ini dia teman-teman. Kemudian yang ini 3,25. Nah, ini ya teman-teman. Ini begini cara perhitungannya. Ya, teman-teman, penulisannya begini. Ya, kemudian ini ya tentukan hasilnya berapa ini. Ini berapa? Ini pasti ya kita harus cari dulu. Ya, di sini saya tidak ingin mencarinya, saya hanya menunjukkan contohnya saja teman-teman. Nah, begini dia model perhitungannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Ya, baik. Ini cara perhitungan untuk kriteria ketiga. Ya, contohnya begini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus hitung dia sampai baris pertama sampai baris ke-7. Kemudian kriteria keempat, baris pertama sampai baris ke-7. Kemudian kriteria kelima, baris pertama sampai baris ke-7. Paham ya teman-teman? Ya, langkahnya sama ini dengan metode Mora. Baik. Hasil matrik ternormalisasi, kita lihat ini dia. Ini teman-teman. Ya. Ya. Ini dia hasilnya. Dari yang kriteria pertama, ini kriteria kedua. Ya, kita lihat ini 0,3769, 0,3769. Sama ya. Begitu juga nanti di kriteria kelima dia ini hasilnya. Nah, ini teman-teman perhitungan ya di tahapan kedua. Baik, tahapan yang ketiga. Di tahapan yang ketiga, kalau kita tidak ingin menggunakan bobot atau bobot kepentingan sama, kita pakai rumus ini, teman-teman. Tapi kalau dia berbeda, ini nggak kita pakai. Ya, kita pakai rumus yang keempatnya. Oke, ini dia, kita pakai yang ini. Nah, ini kita kopikan dulu ya, teman-teman. Nah, ini oke. Ini saya buat dulu ke bawah, biar lebih mudah untuk dilihat. Oh, matriksnya yang masih tercopy, rumusnya belum. Rumusnya. Oke, ini rumusnya. Ya, teman-teman bisa lihat
matriksnya bukan yang dari sini kita ambil, tapi yang dari sini sebenarnya. Oke, kita buat B. Pastikan di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ya, hasil dari matriks ternormalisasi dikalikan dengan bobot terlebih dahulu, baru kemudian dibagi benefit, penjumlahan benefit, dan kriteria. Oke, tadi di atas untuk kriteria benefit dari C2 sampai C5 ini saya berikan warna merah ya teman-teman, biar nampak berbeda. Kita lihat dulu di atas ini. Nah ini teman-teman, C2 sampai C5 ini benefit. Ya, bobotnya perhatikan 25%, 15%, 15%, 15%. Sedangkan cost C1. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Nah ini teman-teman. C1 ini cost, C2, C3, C4, C5 ini benefit. Ya, tadi di sini nilainya bobotnya 0,3, ini 0,25, selebihnya ini 0,15. Baik teman-teman, kita lihat perhitungannya. Kita karena bobot kepentingannya berbeda-beda, maka kita menggunakan yang rumus keempat ini tadi. Nah ini teman-teman. Kita lihat di sini kan ada WJ dikali dengan X bintang IJ. Ya. G ditambah 1 sejumlah N. Nah, karena benefit, karena cost-nya cuma 1, berarti ini aja. Pembaginya cuma 1. 0,3 bobotnya, 0,3525 ini nilai X bintang IJ. Kriteria yang pertama. Sedangkan yang kedua ini, teman-teman bisa lihat ya ini, 0,25 ini bobotnya dikali 0,3015 ditambah 0,15 ini dia teman-teman. Lihat. 0,3639 ditambah dengan 0,15 ini teman-teman. Dikali dengan 0,3759 ditambah dengan 0,15 ini teman-teman. 0,3536. Ya. Bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, ini. Jadi ini dikali bobot, dikali bobot, dikali bobot, dikali bobot, ditambahkan, inilah dia dapat hasilnya, 0,239. Dibagi dengan penjumlahan dari cost. 0,106. Hasilnya ini teman-teman. 2,264. Ya. Bisa teman-teman perhatikan ya. 2,264. Nah, ini untuk mendapatkan nilai preferensi Y bintang pertama. Ya, Y bintang pertama. Oke. Nah, begitu selanjutnya teman-teman bisa proses untuk yang baris kedua, ini baris kedua. Nah, kalau diperhatikan dicek ini 0,3415 oke sama. 0,374 oke, 0,1768 oke. Ini 0,3 dikali 3273 oke, sama ya teman-teman, ini hasilnya. Ya, dia fokusnya di baris kedua ya teman-teman. Ini. Di bintang kedua nih. Sama ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Proses hingga Y bintang ketujuh. Ini. Hasilnya 2,997. Nah, kemudian hasil dari ini diletakkan dalam tabel A1 sampai A7. Ini nama alternatifnya, ini nilai perhitungannya. Jadi teman-teman bisa lihat peringkatnya bahwa yang terbaik itu yang pertama adalah Didin, alternatif ketujuh. Dengan nilai 2,997. Kemudian yang alternatif kedua yang terbaik adalah Deden 2,743. Dan terakhir alternatif terbaik adalah Derry 2,497. Nah, kita di sini di kasus kita mau cari 3 mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. Inilah dia hasilnya teman-teman ya. Cukup mudah bukan metode Mosra? Ya, saya yakin teman-teman akan lebih paham ya apabila sudah mempelajari metode Mora.
Ya, perbedaannya kalau metode Mora, ya nilai matrik ternormalisasi yang benefit dikurangi dengan nilai matrik ternormalisasi yang biaya cost. Nah, kalau di Mosra yang benefit dibagi dengan yang cost. Cukup mudah bukan ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya berikan ya terhadap metode Mosra ini dan bisa dijadikan alternatif skripsi ya, metode di dalam sistem pendukung keputusan Mosra. Ya, berhubung Mosra ini juga jarang juga orang yang membahasnya ya, tapi cukup mudah sekali begitu ya teman-teman ya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami terhadap penjelasan saya. Atas penjelasan saya yang mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.